Oke, coba yang kedua ya Bu ya. Coba sebutkan Bu, ini siapa ya Bu? Ah, ah, Bi. Tuhan engkau tahu aku mencintainya. Kenapa Kak Zia ngeliatnya kayak gitu? Apakah Zia udah tahu aku dan Mas Albi? Mbak Najah, kenapa Mbak? Gak apa-apa Pak Parjo. Kamu kenapa, Za? Enggak, gak apa-apa. Enggak, kamu pucat kok. Gak apa-apa kok, Pak. Kamu sakit. Pak Parjo, tolong kamu ambilin kotak P3K di mobilnya. Benar, nggak apa-apa. Kamu pakai ini, Za. Gak usah, Pakai. gak usah. Pakai, Za. Zia. Oh, aku sebenarnya udah resign dari kantor papa. Jadi aku nggak perlu balik lagi ke sana. Semuanya udah selesai. Kayaknya aku dari awal itu di salah tempat deh. Harusnya aku nggak perlu mengejar sesuatu yang nggak akan pernah menjadi milik kita. Dan aku akan kembali ke kota kelahiranku. Dan aku akan tinggal di rumah orang tuaku. Dan aku udah cek juga tenaga kesehatan di sana. Ada dan mereka siap bantu. Itu artinya kamu nggak sendiri. Kita nggak akan sendiri. Dan aku juga udah minta tolong sama orang jagain rumah orang tua aku. Kalau rumahnya aku minta untuk bersihin. Di sana tuh rumahnya bagus, tempatnya asri, tanahnya luas, banyak tamannya juga. Jadi kita bisa berkebun deh di sana. Dan kita juga bisa kenalin Leon tentang alam. Pasti seru. Mamang kebun, Sayang, makan siang dulu kali. wah, Emang udah jam makan siang ya? Udah dong. Kamu Waduh, sibuk banget sih. iya nih dari pagi, tapi pas lah lagi lapar banget. Wangi banget. Kamu pasti bikin masakan yang spesial buat aku ya? Ini semua kesukaan kamu. Oh ya? Ya dong, ada tekong, pete, Oh. jengkol. Sop-sopan ya. Kamu jangan ngerjain aku dong. Ngerjain kamu. Masa sih? Bener. Beneran ya? Iya. Oh, mau ngerjain ya? Enak kan masakan aku? Enak banget. Masakan kamu emang the best. Selalu. Kasian suami aku keringetan, capek banget ya. Dari pagi. Enggak. Tambahin kerupuk ya? Hmm. Hmm. Bi,
Itu kok asapnya banyak banget. Lihat dulu dong. Abi. Coba. Ayo. Astaga. Bi, oh. Udah mati belum nih? Udah. Aduh. Maaf ya. Kamu sih. Iya. Ah. Aku lupa lagi. Makanya aku bilangin tuh, lupa mulu. Ya, bisa aku kita cuma kamu doang. Ya udah, aku maafin kalau kayak gitu. Kamu dengar ya? Ya kamu dengar. Udah. Kamu tenang aja. Gak usah buru-buru. Pelan-pelan aja. Ya. Aku di sini kok. Halo, Za. Hai San, lagi sibuk nggak? Gue cuma pengen ngajak jalan-jalan aja. Aduh, gue nggak bisa, Za. Gue ada acara. Kenapa mau cerita? Za, lu jaga diri baik-baik ya. Ya udah deh, oke. Gak mungkin. Gak mungkin Mas Albi kesini. Aduh Mas, tolonglah. Jangan bikin harapan ke Naza, tolong. Beneran ya? Beneran lagi. Mas Albi ngapain kesini, Mas? Mas datang ke sini. Mas nggak mau memberikan harapan apa-apa sama kamu. Dan Mas Albi juga. Mas Albi nggak mau bohong sama kamu. Mas Albi nggak mungkin ninggalin Kazia dalam kondisi seperti ini. Dan kondisi ini adalah kondisi terparah dalam hidup dia. Dia ada di titik terendahnya. Dan Mas Albi ada andil. Kenapa Kazia bisa ada di posisi seperti ini? Mas Albi nggak mungkin pergi dan menganggap semuanya baik-baik aja. Iya, Mas. Naza ngerti kok. Tahu juga kan Mas Albi udah melepaskan Naza. Kita harus kembali lagi untuk fokus sama Kazia. Satu-satu harapan Naza yang paling besar juga hanya ingin Kazia pulih lagi kok, Mas. Supaya Naza bisa kembali ke kehidupan Naza. Maksudnya bukannya Naza terbebani karena Naza mengurus Leon, bukan itu, tapi Naza juga pengen mikirin hidup Naza sendiri. Dan nanti pun kalau Kazia udah pulih setelah terapi, Mas Albi juga gak akan kepikiran apa-apa kok. Dan Mas Albi jangan kepikiran Mas Albi akan pulang kampung. Di sini aja, Mas. Di sini banyak yang bantu Kazia. Bibi, Nata, Naza, Papa. Ya, tapi dokter bilang kondisi Kak Zia itu agak butuh waktu lebih lama lagi. Jadi ya perawatannya juga butuh proses yang jauh lebih lama lagi. Berarti kita harus lebih sabar. Mas Albi tenang aja. Selama Kazia belum pulih, Naza gak akan ngelupain Leon kok. Maafin Mas Albi ya.
kalau Mas Albi tuh pernah nyakitin perasaan kamu. Enggak kok. Lagian juga Naza udah biasa masih sakitin. Jadi udah gak apa-apa. Mas Albi inget janji kita waktu kita mancing. Iya? Naza bilang kalau kita akan jadi sahabat getir. Dan sahabat Mas Albi untuk selamanya itu Kazia. Bukan hanya sekedar istrinya Mas Albi atau mamanya Leon. Mas gak usah pikirin Naza. Perasaan Naza datang dan pergi kok. Yang paling penting sekarang keutuhan keluarganya Mas Albi. Jaga Kazia ya Mas. Sampai dia benar-benar pulih. Selamat pagi sayang. Aduh. Ya Tuhan, Kau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada. Hari ini Bu Zia sudah bisa lepas mesin EKG dan oksigen. Pemulihan pasca operasi terakhir cepat banget ya, semuanya bagus. Jadi Bu Zia mulai besok sudah bisa melakukan sesi terapi ya Bu. Bu Zia harus siap ya, tetap semangat. Semangat ya sayang. Kita mulai pelan-pelan ya. Kau pasti bisa. Kalau gitu saya tinggal dulu ya, Kak. Pasti. Semangat ya sayang. Hai Zi. Aku bawa bunga buat kamu. Bunga kesukaan kamu kan ini? Albi, aku dengar kalau Zia udah bisa mulai terapi besok. Sorry, aku bukan yang nguping. Cuman aku dengar aja. Ya. Oke, aku bisa nemenin Zia terapi kok. Biar kamunya nggak sendirian terus. Ya, makasih. Responnya bagus. Bu Zia, kalau Bu Zia merasa sakit, coba kedipkan matanya.
Kalau kamu capek, kamu istirahat dulu aja sayang. Kalau begitu Bu Zia, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Kamu mau coba sekali lagi? Kita coba sekali lagi ya, Pak. Iya dok. Kau pasti bisa sayang. Iya Pak. Abi, gimana kondisi Zia? Zia udah bisa makan, tapi makanan yang lembek. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tangannya sudah ada progres. Udah bisa menggenggam, tapi belum begitu terlalu kencang. Bagus. Nata sering ke sana katanya. Iya, beberapa kali Pak. Oh ya, gini. Biar nanti Naza sama Leon ke sana ya. Soalnya biar Zia kenal sama Leon. Pak? Kenapa? Zia kan ibunya, biar kenal sama Leon. Dan Papa minta tolong sama kamu ya. Minta izin ke perawat. Leon mau ke sana. Padahal aku sedang berusaha menjaga perasaan Naza dan juga Zia. Tapi Papa malah minta Leon datang sama Naza. Leon sekarang pintar banget ya, Pak? Dia sekarang udah bisa main squeezy. Bahaya nggak tuh? Enggak. Benar. Iya, itu bagus kok buat dia. Lagian juga motoriknya Leon tuh kan udah semakin bertumbuh. Terus sudah pasti disterilin dulu sama susternya. Oh, bagus dong kalau gitu. Hari ini kamu nengok Zia ya? Kamu anterin Leon ketemu mamanya. Nah, kebetulan Zia udah pindah ke rawat inap biasa, jadi Leon bisa leluasa di sana. Ya, Pak. Papa jalan dulu ya ke kantor ya. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Apa sih? Lepas nggak lepas? Sini dulu bajunya. Nggak lepas ah. Kak lepas ah. Apa sih? Kamu nggak kangen apa sama kakak? Nggak usah ngebaik-baikin aku deh. Kakak tuh baru pulang, kamu mau naik gunung. Diem ah. Kenapa sih Za? Kamu marah sama papa, aku malah kakak sih yang kena. Kakak sendiri kan tadi. Waktu masih aja banding-bandingin aku sama Kak Zia. Iya aku tahu, Oka emang cuma lulusan PTN biasa, nggak kayak Kak Zia. Tapi kan semua orang tuh punya pilihannya sendiri-sendiri. Ya udah oke. Kita nggak usah bahas itu lagi ya sekarang. Tapi bisa nggak sih Zah? Jangan kayak gitu dulu dong. Kamu lihat kan tadi di meja makan, papa sampai pegangin dadanya. Acting itu Kak. Kan Bapak emang selalu kayak gitu. Nih kalau Naza udah ngomongin tentang keliling Indonesia, langsung tuh berdebat. Kalau udah nggak selesai nih perdebatannya, Bapak tiba-tiba sakit dadanya. Udah kayak gitu terus, Naza udah hafal. Gimana kalau ternyata papa nggak acting? Gimana kalau emang ternyata papa punya penyakit yang kita nggak tahu? Apa sih susahnya? Kayak kamu tinggal pakai pakaian yang bagus, duduk di meja makan, kita ngobrol sama-sama,
pura-pura aja gitu loh, sebagai kalau misalnya kita nggak ada masalah. Pura-pura? Iya. Kakak bangga banget ya pulang kumlot. Padahal kakak tuh cuma robot. Kakak nggak berani kan bilang sama papa kalau kakak tuh nggak mau kuliah jurusan bisnis seperti kemauan papa? Kakak cuma nggak mau aja. Kakak jadi alasan papa masuk rumah sakit. Ya mendingan kakak kubur aja mimpinya kakak. Yang penting papa nggak kenapa-napa. Zah, orang tua kita tuh tinggal papa loh. Semenjak mama udah nggak ada. Emang itu salah ya? Salah sih enggak, Kak. Cuma papa nggak bisa semaunya sendiri. Kita juga harus mikirin diri kita sendiri, Kak. Udah ya, Naza mau berangkat. Please Naza. Kak, udahlah. Mending kakak pikirin tuh semua omongan Naza tadi. Jangan terlalu baik, Kak. Orang baik biasa dimanfaatin. Ya, awas aja. Jangan sampai nanti ngomong sama Naza kakak nyesel semuanya ya. Karena kakak nggak ngikutin apa yang kakak mau. Zah, Naza tetap jalan dah. Naza. Kazia. Kenangan itu masih terasa sampai sekarang. Tapi sekarang aku malah memanfaatkan keadaan Kazia. Kita mau ketemu mama ya. Nanti kita mau ke sini ke tempat mama ya. Lihat mama lagi sakit. Dede nanti Leon jangan nangis ya. Iya. Biar mama cepet sembuh, oke? Oke. Baru kali ini aku ketemu Kazia rasanya sampai mules. Saking deg-degannya. Sebentar aja ya sayang. Lihat mama itu loh. Ya udah, Mbak. Kazi, Mas maaf ya. Naza bawa Leon ke sini maksudnya supaya Kazia ketemu sama Leon. Cuma kayaknya dia nggak nyaman di rumah sakit. Kak, dulu Leon itu selalu nemenin kakak waktu kakak di rumah. Terus tadi dia lagi main ini, terus nyebut-nyebut mama. Dia mau kasih ini ke kakak. Selamat pagi Bu Zia. Gitu. Pagi ini kita latih lagi ya. Misi. Ya. Yuk kita mulai. Coba Bu, ini gambar apa? Apel. Coba Bu. Apel. Coba. Oh, ayo kak, kakak bisa.
Oke. Coba. Yang kedua Ibu ya. Coba sebutkan Bu. Ini siapa ya Bu? Bi.